aja katanya. Siap ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wahda sadaqa wahda wa nasara abdahu wa azazudahu wa hazama al-ahzaba wahda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu hudahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fi ayatihil karimah wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat liqati wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Walidzalika qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Firman Allah. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam innama buistu liutammima makarimal akhlaq. Al hadis aitamul hadis. Saya hormati serta Allah muliakan sahibul bait Bapak RW 010 Ustadz JJ Mansur serta keluarga besarnya yang sangat saya hormati serta Allah muliakan, senantiasa ditambah-tambah kemuliaannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya hormati Allah muliakan Ketua DKM Masjid Nurul Huda Bapak Haji Hasan. Maaf kalau nggak lengkap di panggilan akrab saja lah. Saya hormati Allah muliakan Pak Dek, lama nggak jumpa nih Pak Dek. Terima kasih. Saya hormati Allah muliakan para kesepuhan, bini sepuh, tokoh masyarakat setempat, bapak-bapak semuanya yang sangat-sangat saya hormati Allah muliakan, senantiasa ditambah-tambah kemuliaannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu, tidak mengurangi rasa hormat saya. Pertama-tama mari kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada malam ini kita bisa bersama-sama kumpul di tempat ini, bersilaturahim, taklim, dan banyak tentunya yang menjadi hikmahnya, manfaatnya. Jadi kalau ada media taklim yang bisa mempersatukan satu RW, satu RW ya? Satu RW, satu masjid. Satu RW apa satu masjid? Jadi kalau ada satu media yang bisa mempersatukan satu RW atau satu masjid, maka ikuti. Jikapun tidak diikuti, jangan direcoki, gitu. Ya, karena nggak ada media lain. Jadi kalau di RW ini ada medianya adalah pertemuan di taklim, khususon muslimnya, gitu ya, mempersatukan, bersilaturahim. Bayangkan kalau bapak sebulan sekali ketemu orang di satu-satu didatangin rumahnya, susah. Gitu datang orangnya nggak ada, gitu ya. Gitu datang lagi makanannya nggak ada. Gitu datang lagi yang sakit orangnya. Jadi media inilah yang mempersatukan, mempertemukan, silaturahim, ya, sehingga sebulan sekali bisa bertemu, maka menjadi satu wasilah kebersamaan, ukhuwah Islamiyahnya terjaga, ya, terjaga. Kalau didatangin satu-satu, malas datangin satu-satu ke rumahnya, ya. Tapi kalau begini ketemu, alhamdulillah sebulan sekali ketemu. Nah, seminggu sekali, mohon maaf, seminggu sekali, luar biasa, seminggu sekali ketemu.
Ini kalau satu-satu ke rumahnya bisa 2 bulan sekali ketemu. Ya. Maka tentunya ini menjadikan satu rasa syukur kita ada di tempat ini, hidup sebagai makhluk sosial. Ya, satu sama lainnya mempunyai nilai ibadah. Jadi ibadah bukan hanya ibadah mahdoh saja, ya, tapi bertemu dengan sesama pun, berjabatan tangan, saling mendoakan, maka di antara kedua orang itu terhapus dosanya sampai dia terpisah dari keduanya tadi. Ya, salawat salam semoga tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarga, sahabat, umatnya yang senantiasa istiqomah melaksanakan syariatnya, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak-bapak hadirin rahimakumullah, dulu waktu bulan Rajab dulu nih, kemarin bulan Rajab, ya, kita semangat berdoa. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya, minta disampaikan tuh kepada bulan Ramadan. Kemarin nyampe bulan Ramadan, nyampe puasa, taraweh. Itu pun konsennya hanya 2 minggu doang. 2 minggu akhirnya udah kemana-mana. Ada ya. Saya aja ke Jogja tuh, berangkat jam 11 siang sampai di sana jam 1 siang. Ini cuma 2 jam ke Jogja. Ngejogrok di Maja. Lewat doang gitu. Lewat doang. Ini bukan Jogja di sana ya, kaget di sana. Ini ngejogrok di Maja. Bisa. Nah, di bulan Ramadan itu disediakan 1 bulan itu untuk pengendalian diri, sampai hak utama. Hak utama tuh hak yang tidak bisa ditinggalkan. Makan minum, ya, itu kan kebutuhan inti itu makan minum. Kalau tidak makan minum mati. Ya. Tapi dengan puasa itu kebutuhan pokok pun bisa ditahan. Siang hari tuh, ya, ada makanannya, ada, minumannya ada, lapar iya pasti, ya, haus iya, tapi bisa ditahan. Kebutuhan itu bisa ditahan sebelum datangnya waktu maghrib. Kita taat patuh, walaupun itu kebutuhan dasar. Itu kebutuhan dasar. Makan minum itu Pak. Makanya orang makan itu dilarang. Kalau sedang makan dimarahi, nggak boleh. Ya, sedang makan diomelin, nggak boleh itu. Sebab itu kebutuhan dasar. Ya. Kalau terganggu makannya, akan terganggu kesehatannya. Saya orang ke toilet, BAB atau pipis, itu jangan digedor sebelum selesai, karena kebutuhan dasar. Itu kebutuhan dasar Pak. Kalau orang sedang di toilet, jangan coba-coba digedor, karena kebutuhan dasar dia melepaskan hajatnya. Kalau belum tuntas, penyakit. Kalau belum tuntas, penyakit. Tapi kalau mandi mah boleh digedor, mandi mah kelamaan 1 kaset nyanyi di dalam, boleh itu mandi gedor. Karena orang nggak mandi pun nggak jadi masalah. Suruh siapa lama-lama. Gitu. Tapi kalau BAB mah, BAB pipis jangan kebutuhan dasar. Nah itu bisa ditahan. Nah umur kita nggak nyampe 100 tahun itu susah 100 tahun. Ini pada mohon maaf dicatat semua di sini ya. Ini 100 tahun kemudian udah pada nggak ada ini. Selamat ya 100 tahun. Yang nyatetnya juga udah nggak. 10 tahun udah ada. Yang nyatetnya udah nggak ada gitu 100 tahun. Ya. Tetapi atas rahman rahimnya Allah diberikan 1 bulan itu di mana ada Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Khairun min alfi syahr, lebih bagus daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu 83 tahun lebih. 83 tahun. Jadi umat Islam nih, hamba Allah umat Islam yang beriman, dosanya dihapus, amalnya ditambah. Jadi kalau kita mau masuk surga karena ibadah kita jauh, ayo hitung coba. Kalau kita coba amalan apa yang bisa memasukkan kita ke dalam surga? Jauh. Kenapa? Banyak dosanya. Udah jelas neraka banyak dosanya gitu. Ya, udah jelas.
Tapi karena Rahman Rahimnya Allah untuk umat Nabi Muhammad SAW, disediakan waktu-waktu yang mana diampuni dosa, dilipat gandakan pahala. Terus tahun sekali tuh. Nah, bagaimana realisasinya kemudian setelah Ramadan itu berlalu? Jangan kembali ke setelan awal. Ya, setelan awal itu gini, yang tadinya Ramadan witir terus, sekarang mau boro-boro witir. Sholat Isya juga ketinggalan. Gitu ya. Yang tadinya witir berapa? Bukan 11, 3 ya. Yang tadinya 3 gitu. Minimal semalam itu kalau tidur jangan jadi bangke, Pak. Jadi bangke itu artinya tidur jam 10, bangun subuh, itu bangke. Ya, jadi minimal bangun enggak sholat tahajud pun sholat witir. Ya, enggak sholat tahajud pun, misalkan sholat tahajud malas, witir aja. Berapa rakaat? 1. Udah 1 aja. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidur lagi. Jadi yang sakit. Kalau nggak bisa sama sekali mah gitu. 1 rakaat aja gitu ya. Nah itu jangan jadi bangke. Apalagi di usia yang kita tidak akan mengenal. Ya tidak akan tahu itu apa besok lusa. Ya mau tidak mau. Ya suka tidak suka, senang tidak senang, maka kita akan dicabut juga nyawanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi tidak perlu takut. Tidak perlu takut. Kalau ditanya mati ya takut semua ditanya nih sama-sama tuh. Tanya mau meninggal sekarang, mau masuk surga, pasti mau semua. Mau masuk surga, mau semua. Gitu ya. Mau sekarang mau nanti. Tuh, nanti aja jawabannya. Maka media wafat itu adalah kenikmatan. Wafat itu nikmat. Kenapa? Karena hanya lewat media wafat kita bisa masuk surga. Hanya dengan media itu satu-satunya. Kita akan tahu pahala kita. Kita akan tahu Rahman Rahimnya Allah. Kita bertemu dengan Rasulullah. Mana medianya? Wafat. Ya, walaupun Bapak takut kemana-mana, tetap aja bakal ketemu. Walau fi burujim musayyadah. Walaupun kita sembunyi di gedung yang kokoh, yang tinggi, maka yudrikumul maut. Maut pun bakal menemukan kita. Nah, Bapak rahimahullah, dilihat dari mana setelah Ramadan itu? Ya, ada nggak efeknya dari puasa kemarin? Kemarin itu kalau nggak salah tajil banyak ya ini saja. Maghrib banyak, makanan banyak kok. Hanya sekarang ini muka-muka Bapak semakin lesu karena apa? Karena kebanyakan buang duit kemarin. Sekarang tinggal lesunya gitu ya. Kepada ya. Kepada kalau nggak punya duit datang ke rumah saya Pak Dek. Nggak apa-apa, kita sedih bareng di rumah. Adalah. Imam Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin itu ada 4 juz. Di rumah saya ada 4 juz. Di juz ketiga Ihya Ulumuddin mengutip daripada Syekh Al-Junaidi Al-Baghdadi. Juznya juz ketiga di kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Ghazali. Imam Ghazali ini mengutip perkataan Qala Al-Junaidi, inna sesungguhnya kata Imam Junaidi bahwasanya menurut Imam Junaidi arbaun ada 4 turfa'ul abdu ila a'da darajat. Ada 4 perilaku. Nah, 4 perilaku nih Pak nih. Kita sampai 4 aja, jangan banyak-banyak lah. Ya, jam 12 selesai. Lama nanti lewat rapat aja komentar ya. Kenapa? Jadi mentoknya diilas. Kalau diilas ya 10 sampai 11. Nah, ada 4 nih perilaku Pak. Arba'un turfa'ul abdu ila a'la darajat, di mana seorang hamba akan diangkat derajatnya kepada yang paling tinggi. Derajat yang paling tinggi Pak. Kalau RW malah RW mah ya hari ini jadi RW 4 tahun kemudian nggak selesai. Kalau nggak selesai ya dipanggil. RW siapa yang kemarin RW 5 di RW 6 ya. Itu ya mudah-mudahan Allah ampuni dosanya. Ya, 2 minggu kemudian menyusul istrinya. Itu kan menyusul istrinya. 2 minggu kemudian banyak saya di bulan-bulan ini menemukan ada 2 orang begitu Pak. Jadi yang di Jayantima hari ini misalkan hari ini suaminya 6 malamnya istrinya ikut istrinya mau ditinggal dia nyusul ya. Jadi ada 4 nih perilaku. Wa in qala amaluhu wa ilmuhu. Apa ini? Harus buat kita nih.
Diangkat derajatnya itu, oh saya mah ya Allah, sholat juga begini, sholat doang, nggak inget apa-apa saya mah. Kadang-kadang ibadah pun kayak gimana gitu, tapi sholat mah sholat tetap dilakukan. Kira-kira bisa nggak mencapai derajat yang tinggi? Kita kira-kira nih untuk kita mah sholat duha jarang, ya witir ketinggalan. Kadang-kadang subuh pun jam 7. Jam 7 sholat subuh. Sholat fardhu isu. Sedikit amalnya, wa in qala amalu, amalnya sedikit Pak, amalnya. Wa ilmunya juga sedikit. Nih ada harapan nih, bagi yang amalnya sedikit, ilmunya sedikit, ada harapan bisa diangkat derajatnya tinggi. Ya. Yang pertama adalah al-hilmu. Apa itu al-hilmu? Murah hati. Nah, coba kira-kira murah hati pakai ilmu nggak? Enggak Pak. Murah hati enggak pakai ilmu. Kalau sholat pakai ilmu, puasa pakai ilmu, haji pakai ilmu. Tapi kalau murah hati nggak perlu pakai ilmu. Mana murah hati? Senang menolong, ya, memaafkan, ringan tangan, menyenangkan, peduli tuh kepada yang lainnya. Kan nggak perlu pakai ilmu Pak. Pak Ustadz, saya mau menolong orang itu Pak. Kira-kira syaratnya bagaimana? Nggak perlu pakai syarat, ya, nggak perlu. Senyum kepada orang lain nggak perlu pakai syarat, nggak perlu pakai ilmu. Tinggal ketemu, assalamualaikum, waalaikumsalam. Orang lain senang disapa, murah hati. Murah hati tuh. Ini mau kadang-kadang kita lewati, si anu mah sombong amat. Kenapa? Lewat nggak nanya-nanya. Kamu lihat nggak? Lihat juga. Berarti kamu juga nggak nanya. Sombong. Kadang-kadang kita kan gitu ya. Sombong amat, orang lewat nggak nanya-nanya. Lah, kamu lihat nggak? Lihat. Kamu juga sombong. Kenapa? Enggak. Jadi kita menunjuk orang lain, ternyata kita juga sombong. Jadi padahal jangan dibilang sombong, ya, karena nggak kenal aja dengan kita dibilang sombong. Coba kalau kenal sama kita dibilang stres. Hadirin rahimakumullah, nah murah hati tuh, peduli, menolong, ada orang sakit ditengok, senantiasa mendoakan, ada orang meninggal datang takziah, itu murah hati, ya, ringan tangan. Peduli semampunya, ya. Ada orang lain minta maaf, jangankan minta, nggak diminta pun dimaafkan. Kan yang bagus itu Pak bukan meminta maaf, yang bagus itu memaafkan. Level tertinggi itu memaafkan. Wa'afina aninas, memaafkan. Perkara orang itu mau minta maaf atau tidak, saya tidak ada dendam, gitu. Ini makan kadang-kadang kita kan suka ngomong gini di WA nih, Pak Jenerasan di WA nih. Ketika kaki susah untuk melangkah, gitu lah tuh ya. Panjang itu kalau lebaran itu. Tangan tidak bisa berjabat, mulut tidak bisa terucap. Padahal cuma ngopi. Tanda-tanda sepuh. Itu mau copy paste. Iya, kalau sudah tidak berucap, kaki tidak bisa melangkah, tangan tidak bisa bergerak, Mas. Nah, jadi bukan meminta maaf, tapi memaafkan. Nah, memaafkan aja udah, nggak ada dendam, nggak peduli dengan orang mau gimana, husnuzon aja. Kan lepas tuh, ya lepas, nggak ada penyakit. Coba kalau Bapak mohon maaf, tadi saya lagi sepedahan di situ. Pak Haji kemana nih? Ke kanan apa ke kiri? Nganan aja. Kalau ngiri nggak boleh, dilarang. Jadi nggak peduli dengan orang. Bahkan kalau kita bisa menikmati diri kita untuk hidup, itu adalah tidak iri terhadap kenikmatan orang lain. Jadi syukur yang ada di kita. Itu kuncinya. Kalau Bapak hanya tiap hari melihat, si anu maya gitu amat hidupnya, enak amat, udah susah hidup tiap hari. Udah, karena kita tidak melihat apa yang kita miliki, hanya melihat orang lain terus penyakit. Bapak-bapak yang hadir ini Allah gerakan, bisa di sini itu Allah yang menggerakkan, bukan kekuatan kita la haula wala quwwata illa billah, tapi Allah yang menggerakkan. Bapak hadir di tempat ini, majlis taklim,
di mana di situ adalah raudhatul, taman. Coba kalau sekarang dikumpulkannya di tempat dugem, ya, atau dikumpulkannya di bar-bar, atau di mana di tempat maksiat, naudzubillah min. Padahal terbatas umur, terbatas. Lalu kemudian yang kedua adalah at-tawadu. Tawadu itu rendah hati. Tawadu itu kira-kira rendah hati pakai ilmu enggak? Enggak. Ya, rendah hati enggak pakai ilmu. Apa itu kebalikan daripada rendah hati? Takabur, sombong. Jadi kalau apa namanya? Iblis, Muhammad, iblis. Iblis itu Pak di surga senior. Senior iblis di surga. Paling dulu di surga. Kenal dengan Allah, kenal. Iman kepada Allah, iman. Iblis itu. Ilmunya banyak ilmu iblis juga sama. Diperintah dia ibadah kepada Allah, diperintah. Iblis itu Pak lebih tahu daripada kita. Tapi hanya satu doang yang membuat iblis hancur menjadi makhluk zalim. Apa itu? Sombong. Sombong doang Pak, udah selesai. Ya. Mana yang bisa bikin sombong itu? Kekayaan. Bisa bikin sombong. Jangankan rumahmu, kepalamu juga gua beli. Sombong kan? Coba Pak, Bapak bergaul dengan orang sombong, nggak bakalan senang Pak. Ya, bagaimana sombongnya Fir'aun dengan kekuasaannya? Bagaimana sombongnya Qorun dengan hartanya? Bagaimana seseorang yang sombong itu dengan wajah tampannya? Wajah tampan juga kalau udah dibenamkan ke dalam kubur rumah tetap aja membusuk. Azur Pak, azur. Rajin azak-azakan. Coba silakan Bapak gali itu setelah seminggu, gali itu kuburan. Udah selesai Pak, rontok semuanya yang dibanggakan itu. Ya, selesai. Bapak aja sekarang belum meninggal udah pada rontok. Habis sama saya juga. Artinya karena tadi itu ya takabur, apa namanya, tawadu, rendah hati. Kita melihat orang lain itu lebih banyak ibadahnya daripada kita. Kita melihat orang lain itu lebih tawadu daripada kita. Kita melihat orang lain itu lebih banyak takarubnya, amalnya daripada kita. Maka kita merendah. Gitu ya. Selamat Pak orang yang begitu. Selamat orang yang begitu. Tawadu dia. Ya bukan tawadu itu tawana duit, bukan. Dia mau Pak tawadu orang kenapa? Nunduk terus kalau jalan, bukan itu maksudnya, ya, bukan itu. Tapi senantiasa dia mendahulukan orang lain, ya, merendah diri, rendah hati bukan rendah diri. Kalau rendah diri mah minder, ya. Maka tawadu itu akan menjadikan seorang pelakunya diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada derajat yang paling tinggi. Ya. Yang ketiga adalah as-sakhaw. Apa itu? Dermawan. Apa dermawan? Senang berbagi. Kita di bulan Ramadan kemarin ada satu apa namanya? Kewajiban. Apa itu? Membayar zakat. Saya nanya nih ke bapak-bapak, Pak. Kalau Bapak tanggal 5 hari lagi menjelang Lebaran mudik nih ke Jogja Pak, ke Jogja beneran, bukan di Majan, ke Jogja. Bapak mudik nih ke Jogja. Terus fitrahnya bagus di sini apa bagus di sana? Sana. Ada dua ini nih. Jangan berantem tapi ya. Di sini apa di sana? Ada yang berkata di sini, ada yang di sana. Yang benar itu, yang utama maksudnya. Yang utama itu, yang benar itu adalah di sana. Karena di sini mah Bapak masih sunah. Masih sunah Bapak. Nih, bayar zakat fitrah Bapak 15 Ramadan, masih sunah. Bapak zakat fitrahnya tanggal 25, masih sunah. Tapi wajibnya itu adalah malam takbir. Wajibnya di situ. Ya, malam takbir. Terus kalau begitu ke panitia malam takbir aja. Kewalahan panitia. Jadi, kalau ke panitia mah maksud malam takbir itu kita memberikannya bukan ke panitia. Jadi langsung ke orangnya, gitu ya. Kalau ke panitia mah tuh ampun, panitia masjid. Ampun,
Orang 2 hari aja kewalahan gitu ya, 2 hari menjelang Ramadan gitu ya. Nah, beras itu Pak, mana sekarang butuh semua beras. Butuh semua beras. Tapi 3,5 liter dikeluarkan. Sebagai bentuk apa? Oh iya, ibadah mahdoh puasa untukku. Tapi lihat sekelilingnya. Maka saya katakan kemarin, hati-hati bapak-bapak yang jadi panitia, kalau bisa mah jangan ngambil. Nah, kalau bisa mah jangan ngambil. Ya, tapi kalau bapak butuh, ngambil, nggak apa-apa. Kalau bapak butuh, ngambil. Tapi kalau bapak merasa nggak butuh, karena panitianya jangan. Karena itu masih simpang siur ya, antara kepanitiaan yang dibentuk oleh masyarakat dengan kepanitiaan yang dibentuk oleh pemerintah, disebut dengan amil. Tapi kalau bapak merasa butuh, bagian daripada 8 asnaf, ambil silakan. Tapi yang nggak butuh mah, jangan coba-coba ngambil. Karena di situ ada muzaki, ada mustahik. Ya, mujaki itu yang berhak mengeluarkan zakat. Kalau mustahik itu adalah yang menerima zakat. Dia berhak. Kalau kita ngambil, maka ngambil hak orang lain. Ya, jadi dermawan itu di dalam surat Al-Imran ayat 134. Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Orang yang senang berbagi dalam waktu sempit, mau dalam waktu luang, ataupun dalam waktu sempit, berbagi. Orang kaya kemarin 3,5 liter, ya, yang rumahnya di sana di Pondok Indah, Pak. Kalau kita kan di sini Pondok Pindah, jadi pindah-pindah kita ya. Sana yang Pondok Indah, itu tetap aja 3,5 liter. Presiden berapa? 3,5 liter. Ya, menteri 3,5 liter. RW 3,5 liter sama, ya, sama 3,5 liter. Jangan coba-coba Bapak, sama 7 liter, nggak ada 3,5 liter, tetap 3,5 liter yang dihitung. Ya, bukan melihat dari banyaknya, tapi bagaimana keikhlasan kita memberikan sesuatu yang menjadi hak pokok kita untuk diberikan kepada orang lain. Nah, memberikan kepada orang lain itu sebagai apa? Kata Allah di dalam Al-Quran dalam firman-Nya, innal hasanati yudhibnas sayiat. Sesungguhnya kebaikan itu akan menghilangkan, akan menghapus keburukan. Jadi Bapak duduk di sini nih. Kemudian di sini ada sedekah. Keluarkan air oleh Pak Ustaz Mansur. Kemudian pulang juga dibawain kalau ada ya. Kalau ada jangan terlalu berharap Pak. Kalau berharap kecewa Bapak nggak ada. Dibawain gitu ya. Nah, itu kan ada bagian daripada apa? Bagian daripada sedekah. Dan sedekah itu bukan hanya sepele macam ini, hanya air minum doang, sedekah Pak. Hanya memberi makan kucing doang, sedekah. Ya, bahkan ada keterangan ketika kita menanam padi atau apapun kemudian dimakan oleh binatang, hewan, burung dan sebagainya, maka itu juga dihitung sedekah. Bahkan senyum pun sedekah. Tabasumuka ala wajhi akhika sedekah. Senyummu kepada saudaramu adalah sedekah. Kok senyum doang bisa sedekah? Karena dengan Bapak tersenyum orang lain senang. Orang lain senang. Tapi jangan pilih-pilih gitu, ada jus bawang aja senyumnya melebar. Tahu jus bawang Pak? Janda usia segar banyak uang, baru melebarnya. Giliran ketemu kakek-kakek ditajong gitu. Jadi memang kemana itu. Jadi dermawan. Yang keempat mah, jadi dermawan itu Pak nggak perlu pakai ilmu. Kalau nolong itu, Pak RT, tolong itu ada warga sakit, coba tolong. Ntar dulu, lihat dulu nih, waktu menolong jam berapa? Keburu meninggal, gitu ya. Keburu meninggal, nggak perlu pakai aturan, tolong. Ya, itu ada orang yang nggak makan, nggak perlu pakai aturan, tolong. Bahkan kalau Bapak makan nih, ada duit di kantong Bapak, jangan biarkan orang lain yang bayar. Cuma kadang-kadang kita mau gini doang ya, masuk kantong doang, ngeluarin enggak. Justru yang membayar itu dia yang dapat pahala. Kelakuan ya, yang membayar itu yang dapat pahala. Jadi kalau Bapak ada di kantong Bapak dengan teman-teman, yang lain makan, Bapak ada duitnya, nggak perlu yang lain dulu. Supaya apa tadi? Bagian daripada sedekah. Nanti kurang dong duit saya. Rasulullah bersabda dalam sebuah hadisnya, mana kosong, malu, tidak akan berkurang hartamu bisodakoh dengan sodakoh.
Ya, atau nggak apa-apa, Pak, keluarin dulu, saya mau ada duit nih, 10.000 doang, gimana ya? Oh, berarti kita dibayarin orang lain dapat sedekah. Ya, coba contoh, Mak. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosanya. Adanya, mudah-mudahan Allah melapangkan kuburnya. Itu apa namanya? Saya ingat aja waktu masih beliau apa tuh? Masih beliau dinas ya, masih beliau dinas itu. Waduh, berapapun dia yang itin, Pak. Dia bangun. Ringan ininya Pak, enggak ini ya. Jadi kalau makan itu, udah enggak hitung-hitungan. Itu yang udah makanya saya bersaksi beliau orang baik. Ya, beliau orang baik. Pada yang terserah yang lain tentang saya melihatnya dengan pergaulan saya, beliau orang baik. Bahkan mana ada ketawa yang seperti beliau di sini? Enggak ada. Wah, gitu kan Kata gantinya. Apa namanya? Ini satu inian bahwa di akhir daripada apa namanya ajalnya beliau dekat sekali dengan masjid ya. Bahkan di masyarakat juga jadi RT-nya panjang banget ya. Itu harus dapat penghargaan sebenarnya itu. Yang keempat adalah husnul akhlak, husnul khuluq, bagus akhlak. Pak, ilmu tinggi, akhlak tidak ada, hancur. Jabatan tinggi, akhlak tidak ada, hancur. Karena akhlak di atas ilmu. Jadi akhlak di atas ilmu. Ilmunya banyak, tapi akhlaknya nggak ada. Oh, Pak, rusak. Hancur. Nah, sekarang nih, kalau Rasulullah bersabda dalam sebuah hadisnya, ini riwayat Imam Tabrani. Riwayat Imam Tabrani, Rasulullah bersabda, Inna ahabbukum ilayya. Sesungguhnya yang paling aku cintai di antaramu. Sorry. Kemudian wa aqrabakum minni, dan paling dekat denganku. Kata Rasul. Jadi yang paling dicintai dan paling dekat denganku, kata Rasulullah SAW, majlisan yaumal kiamati, tempat duduknya di yaumil kiamah. Ya Allah, Pak. Paling dicintai, paling dekat tempat duduknya di yaumil kiamah adalah orang-orang yang ahsanul akhlak, husnul akhlak. Orang-orang yang ilmunya sedikit tapi diangkat derajatnya, turfaul abdu ila a'la darajat, kepada derajat yang paling tinggi. Nah, Ramadan berlalu, maka hal itu akan menaikkan derajat bagi kita. Mana? Perilaku tadi itu tetap tercermin di dalam keseharian kita pasca Ramadan. Ya, tercermin tetap itu. Jadi kalau yang tadinya bulan Ramadan itu senang berbagi. Kalau bulan Ramadan itu kenal dengan orang, apa namanya, murah hati, bermurah hati, penyayang, memaafkan. Ya. Kalau ada Pak RW, maafkan saya ya. Gitu. Minta maaf. Kalau minta maaf, sebutkan maaf itu khusus kan. Maaf kenapa, Pak? Itu Pak RW kemarin ayam bilang ya 2. Iya. Itu saya Pak RW. Waduh, pantesan. Itu malah terus ayamnya kemana? Dipotong di pos ronda Pak RW. Terus dimakan sama anak Pak RW juga, dimakan bareng-bareng. Nah, kita ini dengan sesama apa punya dosa? Pasti. Karena bergesekan dengan orang-orang yang bertemu tiap hari, wajar. Pahalanya juga ada. Bapak bisa punya pahala karena tetangga? Bisa. Bisa punya dosa dengan tetangga? Bisa. Karena ada tetangga. Bapak punya pahala dengan istri? Ada, karena punya istri. Kalau yang BPJS? Enggak. Karena belum punya istri. Bapak punya pahala dengan istri? Enggak. Kenapa? Enggak punya istri. Enggak ada dia pahala dengan istri. Dosa dengan istri juga enggak ada, karena masih BPJS. Barisan Pria Jogo Sukses. Dengan anak punya pahala? Punya. Dosanya ada. Maka kalau dengan manusia itu walafina aninas, saling memaafkan. Mudah Pak bagi manusia tinggal. Saya minta maaf ya Pak kalau ada dosa. Dirasa tidak dirasa, disengaja tidak disengaja. Nah, bagaimana kalau Bapak sudah meninggal? Anaknya akan datang ke depan. Bapak-bapak, jika ayah saya selama hidupnya mempunyai dosa lain sebagainya, mohon dimaafkan. Ilas, selesai. Itu Allah hapus. Allah hapus ketika hak Adam. Kalau urusan dengan Allah lebih mudah. Kenapa? Tinggal minta ampun kepada Allah. Fastaghfiru lidzunubihim.
minta ampun kepada Allah. Selesai. Allah Maha Rahman Maha Rahim. Sifat Allah itu yang diketemukan itu paling banyak disebut Rahman Rahim. Paling banyak disebut. Sifat sombongnya hanya sekali-kali doang. Al-Mutakabir, Al-Qahar, Al-Jabar, hanya sekali-kali doang. Tapi Ar-Rahman, Ar-Rahim, pemurah, pengasih, penyayang, itu banyak disebut. Sampai-sampai surat Al-Fatihah pun yang pertama kita buka Al-Quran, diketemukan sifat Allah adalah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Maka ini kehidupan tergantung kita. Apa ini RW bisa dijadikan oleh kita surga atau sebaliknya neraka? Tergantung kitanya. Jadi tergantung kitanya. Saya ingat aja ada orang naik gunung nih, manjat tebing, kemudian gendong anaknya. Tiba-tiba anaknya kegencet batu jarinya. Ya. Dia bilang, aduh, namanya di tebing kan. Ada suara, aduh, itu eho kan, kalau bapak coba di tebing tuh. Oh, kalau di tebing bapak teriak, itu mana tuh? Ya, aduh, tuh kaget nih anaknya. Bapak, kata bapak nggak ada orang lain di sini, cuma kita doang. Emang bener, itu buktinya ada. Mana didengar pak? Aduh, tuh ada. Tuh kan pak? Siapa itu? Tuh kan ada tuh bunyinya. Nah, kata si bapak makna itu adalah pantulan suara. Yang jadi pelajaran bagaimana? Tergantung kita. Kalau kita memantulkan positif kepada sesama, maka baliknya akan positif. Sebaliknya kalau kita memantulkan yang negatif, maka datangnya negatif. Artinya apa? Introspeksi buat kita. Kalau selama ini kita dikucilkan, selama ini kita diasingkan, jangan menyalahkan orang lain. Jangan menyalahkan orang lain. Sebab menyalahkan orang lain, kita timbulnya suuzon. Tapi apa? Balik kepada diri. Kayaknya ada kan yang mengatakan itu, Pak Ustaz Mansur, kalau masih dihina, terhina, dicaci marah, dimaki marah, berarti level keimanan kita masih rendah. Level keimanannya masih rendah. Bagaimana Rasulullah SAW dihina? Dihina. Dicaci. Ya, dihina, dicaci, diembargo, sudah macam-macam lah. Sejarah-sejarah Rasul itu. Bagaimana Nabi Nuh itu sampai ditimpuk perahunya pakai kotoran. Apa marah? Tidak. Rasulullah SAW tetap mendoakan, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, tunjukin kaumku. Karena pada dasarnya mereka tidak mengetahui. Ada yang kata tahu, dia tidak akan begitu ya Allah. Coba, kita mah kalau hujan begini naik motor, kesirat mobil, yang bawa mobil pak, sut aja nih. Akhirnya begitu itu kena. Kira-kira pak, doa apa kutukan yang keluar? Respon kita mah negatif aja kan ke orang. Padahal mungkin dia nggak sengaja, mungkin buru-buru. Ya, kayak kemarin nih, ini saya belum lurus nih, Pak Arjun itu jatuh di tenjong nih, karena saya nyalip sepeda di kirinya ada itu tanah apa, angkot itu tenjo Jasinga, mepet kalau saya lewat kena nih stang, hanya ngebanding ke kiri, nyenggol temen yang di kirinya ngehantam yang di depan, jadi tiga-tiganya tuh ngusuk semua tuh di jalan pak, yang ngusuk semua di jalan tuh. Pasca lebaran seminggu nih ya, tapi saya husnuzonnya apa? Wah, ini karena kecerobohan ya, ini karena tidak hati-hati. Coba kalau waktu itu nggak sepeda, saya nggak jatuh. Nah, ya. Artinya tidak menyalahkan ya, angkat udah gitu. Kadang-kadang kita mau orang mau sudah kemana, sudah selamat masih menggerutu kan, kurang ajar tuh mobil mau udah pada kemana, nyungsap kita mah di rumah masih mikirin aja tuh mobil. Nah, jadi sifat memaafkan, kembali ke introspeksi diri kita. Apapun yang mengenai kita yang disebut dengan musibah, kecuali di dalamnya ada ampunan Allah. Tidak pun satu duri menusuk kaki kita, kecuali di situ ada ampunan Allah. Sakit manusia pasti, terhina iya, jangankan kita, Rasul pun sosok yang berbudi akhlak yang paling tinggi pun, ya. Yang paling tinggi, sampai-sampai dicari nih, kira-kira mana nih kejelekan Rasul, tidak ketemu pak. Jadi dicari pun tidak ketemu, tapi kenapa orang masih tetap menghina, masih mencacinya? Karena apa? Karena di samping ketidaktahuannya adalah kesombongan yang ada. Ini bapak nih, kalau bapak benci kepada seseorang, jangankan orang itu berbuat salah pak, benar pun disalahkan pun.
Kalau sudah benci, Pak. Coba Bapak benci ke seseorang, kemudian lewat orang itu naik kuda sama anaknya. Bapak bilang, dasar orang tidak punya perasaan. Masa kuda dinaikin berdua? Ya. Besoknya dituntun dua-duanya, tuntun. Itu dasar orang nggak punya etika. Masa kuda dituntun? Naikin dong. Besoknya naik bapaknya, anaknya tuntun. Tuh dia nggak bisa mendidik anak. Masa anaknya nuntun, dia hanya naik. Besoknya anaknya naik, orang tuanya nuntun. Tuh nggak bisa juga mendidik anak. Anak di atas, bapaknya jalan. Besoknya dipanggul tuh, udah jadi artinya di sini apapun ketika sikap benci ada di kita, maka orang lain berbuat apapun tetap akan kita hina, akan kita mati karena iri, dengki, hasud, sifat-sifat yang tidak baik bercokol dalam kita sehingga menutup kebaikan, menutup hidayah, menutup turunnya keberkahan, menutup turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita memaafkan, maka Allah memaafkan. Kalau kita menyayangi, maka Allah menyayangi. Kalau kita memberi, maka Allah pun memberi. Dan memberi Allah tidak setimpal, tapi berlipat ganda. Selangkah menuju Allah, 1000 langkah Allah menuju kita. Maka taklim yang seminggu sekali ini, walaupun Bapak baca Yasin tadi seperti itu, walaupun tidak baca tapi mendengarkan, karena baca melihat nggak jelas Pak, nggak jelas kan Pak, ada yang udah nggak jelas melihatnya, kecuali duit, kalau duit menerang, ya. Tapi telinganya mendengar, maka tetap pahala. Karena mendengar ayat Al-Quran, Fastami'ulahu ansitu la'allakum turhamun, akan mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tentunya saya juga manusia biasa, punya salah pasti, namanya manusia. Salah ma'alul khata wa nisyan, maka masih dalam suasana Syawal, ya, suasana Syawal, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Ya, khawatir suatu saat kelak misalkan Bapak mendahului saya masih punya dosa, maafkan. Atau sebaliknya saya di belakang daripada Bapak. Maaf yang sebesar-besarnya. Itu saja yang bisa disampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mari kita sama-sama membaca salawat. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.